Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Paham di. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan part 1. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Paham agar bisa lebih semangat memberikan materi kepada kalian semua Sobat YouTube Paham. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan part 1, yaitu akan membahas konsep perbandingan dua besaran dengan satuan sama, perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Baiklah, kita akan mendahului konsep perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya. Jadi perbandingan itu adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan nilai lainnya. Perbandingan juga disebut dengan rasio. Jadi, sobat, nanti ketika ada bertemu dengan soal rasio, maka itu juga disebut dengan perbandingan. Jadi, nama perbandingan lainnya adalah disebut dengan rasio. Kemudian, perbandingan dapat ditulis dalam beberapa bentuk. Yang pertama, itu ada bentuk pecahan. Jadi, penulisan perbandingan itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk pecahan. Contohnya adalah 1/2. Yang kedua, menggunakan titik 2. Contohnya adalah 1/2. Maka juga dibaca dengan 1/2. Yang ketiga, ditulis dengan tulisan biasa. Contohnya adalah 1/2 atau 1/2. Jadi penulisan perbandingan itu ada 3. Yang pertama bentuk pecahan. Contohnya 1/2. Kemudian dengan titik 2, 1/2. Atau 1/2. Yang ketiga dengan tulisan cara biasa, 1/2. Jadi tetap pembacanya 1/2, 1/2. Paham sobat ya? Oke. Apa saja contoh perbandingan? Mungkin sobat sudah pernah belajar sebelumnya di sekolah dasar tentang konsep-konsep perbandingan. Ya. Ya, contoh kasus perbandingan, ya. Perbandingan tinggi badan dua orang anak. Itu dengan satuan panjang. Jadi perbandingan Andis dengan Budi misalnya 150 dibandingkan dengan 150 cm. Ya. Kemudian yang kedua, perbandingan berat komputer dengan berat laptop dengan satuan berat. Jadi ini perbandingan dengan satuan berat. Di kilogram dengan kilogram. Yang ketiga, perbandingan nilai ulangan 3 orang siswa. Itu dengan satuan nilai ulangan. Jadi misalnya Budi 85 berbanding dengan Lisa 75 dan Ani 75. Yang keempat, perbandingan jarak itu satuannya adalah kilometer. Boleh meter nanti ya. Jadi ada perbandingan jarak juga. Yang keempat, statusnya itu perbandingan waktu. Ada jam, menit, detik, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sobat contoh-contoh kasus perbandingan yang bisa kita gunakan untuk konsep perbandingan. Lanjut. Perbandingan dua besaran dengan satuan sama. Jadi kita akan membahas selanjutnya adalah dua besaran dengan satuan yang sama. Syaratnya, yang pertama, satuan harus sejenis. Jadi yang pertama itu adalah satuannya harus sejenis. Karena kita akan menggunakan konsep satuan sama. Misalnya, itu panjang dengan panjang, berat dengan berat, dan waktu dengan waktu. Yang kedua, bentuk satuan harus sama. Jadi bentuk satuannya harus sama dengan besaran yang sama. Misalnya cm dengan cm, kilogram dengan kilogram, menit dengan menit. Oke, lanjut kita sobat contoh. Ya, jadi contohnya kita langsung saja. Diketahui umur Ahmad itu 10 tahun dan umur Made itu 30 tahun. Berapakah perbandingan umur Ahmad dan Made? Ya. Jadi di sini kita sudah menemukan umur Ahmad itu adalah 10 tahun. Kemudian umur Made adalah 30 tahun. Berapakah perbandingan umur Ahmad dan Made? Ya. Cara yang pertama itu penyelesaiannya adalah kita akan menentukan satuannya harus sama. Apakah sudah sama? Ya. Jadi ternyata satunya adalah tahun. Jadi di sini umur Ahmad 10 tahun dan umur Made 30 tahun. Kalau sudah sama, maka kita bisa bandingkan. Jadi kita langsung bisa bandingkan. Maka umur Ahmad dengan umur Made bandingnya adalah 10 banding 30. Jadi umur Ahmad 10, umur Made itu 30. Jadi perbandingan umur Ahmad adalah 10 banding 30. Apakah bisa disederhanakan sobat? Ya, bisa. Jadi kita akan menyederhanakannya dengan menggunakan konsep EPB. Jadi 10/30 itu juga bisa dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu dengan menyederhanakan bilangannya.
EPB 10 dan 30 itu adalah 10. Jadi untuk membandingkannya atau menyederhanakan bentuknya, kita harus mencari EPB dari 10 dan 30. Maka EPB-nya adalah 10. Maka 10 per 30 itu sama dengan 10 dibagi 10, bawahnya juga 30 dibagi 10. Maka perbandingan terdapat adalah 1:3. Sehingga perbandingan 10:30 itu, jadi pertama 10:30, dapat juga ditulis atau disederhanakan menjadi 1:3. Jadi perbandingan umur Ahmad dan Mada dapat juga ditulis dengan 1:3. Jadi sobat bisa memilih perbandingan yang paling mudah. Boleh 10:30 atau dengan 1:3. Jika di soal tidak ada 10:30 pilihannya, maka kita pilih 1:3. Oke. Lanjut sobat. Jarak rumah Ita dari sekolah sekitar 500 meter. Jarak rumah Doni dari sekolah itu 1,5 km. Di rumah Ita, jaraknya dari ke sekolah itu sama dengan 500 meter. Kemudian jarak rumah Doni ya dengan sekolah itu adalah 1,5 meter. Yang ditanya adalah perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah. Jadi yang pertama kita akan menentukan ya. Diketahui ya, rumah Ita ke sekolah itu adalah 500 meter. Yang kedua, dari rumah Doni, jarak rumah Doni ke sekolah itu adalah 1,5 km. Apakah sudah bisa dibandingkan sobat? Belum. Kenapa belum sobat? Karena ini 500 meter satuannya, yang bawah adalah 1,5 km. Jadi kita akan merubah kilometer ini menjadi meter. Jadi berapa meter? Karena 1,5 km itu 1 km itu sama dengan 1000 meter, maka 1,5 itu sama dengan 1500 meter. Ya. Jadi yang ditanya itu adalah perbandingan jarak rumah Ita terhadap rumah Doni. Jadi sobat, untuk soal ini kita lihat dulu. Kalau perbandingan jarak rumah Ita terhadap rumah Doni, maka Ita banding Doni. Tapi ketika soalnya perbandingan jarak rumah Doni terhadap rumah Ita, maka sama dengan perbandingan kita tulis adalah Doni banding Ita. Ya, langsung saja. Jadi langsung saja jawab. Rumah Ita itu adalah 500 meter. Berbanding dengan Doni itu adalah karena 1,5 diubah jadi 1500, maka 1500 meter. Jadi satunya sudah sama-sama meter, ya. Jadi sama-sama dibagi dengan 500. Agar lebih cepat kita coret aja. Ini nolnya 2, jadi 5:15. Oke. Kita bagi dengan 5. Maka 5/15 itu kita bisa sederhanakan 5:5. Kenapa bagi 5? Karena EPB-nya adalah EPB 5 dan 15 itu adalah 5. Maka 5 sini 15 juga dibagi 5. 5 bagi 5 1/3. Maka perbandingan Ita, jarak rumah Ita dan rumah Doni dari sekolah itu adalah 1:3 atau sama dengan 500 atau juga sama dengan ya 500 banding 1500 meter. Paham sobat? Oke. Lanjut. Dari 150 siswa diwawancari tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Ya, jadi jumlah seluruh siswanya itu adalah yang diwawancara itu 150. Kemudian 100 siswa itu memilih media online dan 50 itu memilih media cetak. Oke. Yang pertama, tentukan rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancari ditunjukkan sebagai berikut. B. Perbandingan siswa yang memilih media cetak terhadap siswa yang memilih media online. Oke. Atau kita jawab yang A. Ya. Katanya rasio. Jadi rasio itu disebut dengan perbandingan banyak siswa memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Oke. Jadi yang pertama itu kita bisa tentukan dulu diketahuinya. Ya. Kita akan bisa menulis diketahui. Diketahui bahwa jumlah seluruh siswa
itu sama dengan 150. Kemudian yang memilih media online itu adalah 100. Jadi yang memilih media online itu sama dengan 100 siswa. Kemudian memilih media cetak itu sama dengan 50 orang. Oke. Jadi langsung pertama kita langsungnya A. Rasio banyak siswa memilih media online terhadap jumlah siswa. Jadi perbandingan kita langsung saja. Jadi media online, ya, media online berbanding dengan jumlah seluruh siswa yang diwawancarai. Jadi jumlah seluruh siswa. Media online-nya berapa? Jadi media online-nya itu 100 berbanding dengan jumlah siswa yang diwawancarai. Jadi media online-nya adalah 100 banding jumlah seluruh siswa itu adalah 150. Oke. Kita coret nolnya lebih mudah, maka 10 per 15. Jadi 10 banding 15 itu kita ubah jadi sama-sama dibagi EPB-nya 5 sama bagi dibagi 5. Jadi 10 bagi 5 itulah 2. 15 bagi 2 itu sama dengan 3. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 3. Oke. Yang B, perbandingan siswa yang memilih media cetak terhadap siswa yang memilih media online. Jadi di sini adalah media cetak atau berbanding dengan online adalah 50. Ya, ini 50. Dan media online-nya adalah 100. Maka sama-sama dibagi 50. Jadi 50 bagi 100 sama-sama dibagi 50, ya. Jadi 50 per 100 kita coret nolnya 11, 5 per 5 bagi 10. Oke. Ini sama-sama dibagi 5 juga. Maka 5 bagi 5 itu sama dengan 1 banding 2. Maka perbandingan media cetak dan media online dipilih siswa tersebut adalah 1 banding 2. Selanjutnya, kelas 7A di SMP Melati mengumpulkan berbagai data jenis buku bacaan yang dibaca oleh kelas 9A dan 9B. Jadi, ada beberapa jenis buku bacaan, novel, komik, dan pelajaran. Jadi, ada kelas 9A dan kelas 9B yang memilih masing-masing buku novel, komik, dan pelajaran. Soal yang pertama, tentukan perbandingan banyak siswa. Kelas 9A yang memilih novel terhadap banyak siswa kelas 9B yang memilih novel. Baiklah, di sini yang langsung kita jawab A. Ya. Jadi A itu katanya perbandingan banyak siswa kelas 9A yang memilih novel dengan 9B yang memilih novel. Jadi kita pilih novel ini. Jadi maksudnya dia perbandingan kelas 9A yang memilih novel dengan 9B yang memilih novel. Jadi perbandingannya adalah novel, ya, kelas 9A banding dengan 9B. 9A-nya adalah 25 orang, jadi 25 dibanding dengan 9B-nya 30 orang yang memilih novel. Jadi sama-sama dibagi 5. 25 bagi 5 itu sama dengan 5, ya, langsung saja. 30 bagi 5 itu sama dengan 6. Maka perbandingan siswa yang memilih itu adalah 5 banding 6. Jadi sobat, jadi siswa memilih novel kelas 9A dan 9B perbandingannya adalah 5 banding 6. Yang B, pecahan. Jadi sini juga pecahan, disebut juga perbandingan yang menyatakan jumlah seluruh, ya, jumlah siswa kelas 9A dan 9B yang memilih komik. Jadi menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 9A dan 9B yang memilih komik. Jadi perbandingan komik yang kita ambil. Jadi ini yang komik kelas 9A banding 9B. Ya, 9A-nya adalah 30 orang, jadi 30 dibanding dengan kelas 9B-nya adalah 40. Ya, sama-sama dibagi 10. Maka dapat 30 bagi 10 itu 3 banding 4. Maka yang memilih komik pecahan menyatakan itu udah 30 per 40, maka pecahannya adalah 30 per 40, maka 3 per 4. Jadi jawabannya adalah 3 per 4, karena kita yang dimaksud adalah pecahannya. Yang C, perbandingan banyak siswa kelas 9A dan 9B yang memilih novel. Jadi banyak jumlah siswa kelas 9A dan 9B memilih novel terhadap jumlah banyak siswa kelas 9A dan 9B yang memilih buku pelajaran.
Jadi Nopel ini berapa jumlah seluruh siswa yang memilihnya? Jadi 25 tambah 30 sama dengan 55 orang. Ya. Kemudian memilih pelajaran itu 20 ditambah dengan 15 maka sama dengan 35 orang. Kemudian yang komik itu sama dengan 70 orang. Oke. Jadi yang minta nomor C itu adalah berapa jumlah siswa seluruh yang memilih Nopel terhadap siswa yang memilih seluruh buku pelajaran. Jadi yang kita ambil ini adalah yang Nopel sama yang bawah. Jadi perbandingannya adalah Nopel, jadi jumlah seluruh Nopel dan pelajaran yang kita pelajari. Jadi Nopel dan pelajaran yang kita pilih, jadi sama dengan 55 berbanding dengan 35. Sama-sama dibagi 5, maka 55 bagi 5 itu 11, banding 35 bagi 5 itu sama dengan 7. Maka perbandingannya adalah 11 banding 7. Lanjut, perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Tentukan bentuk sederhana dari perbandingan berikut ini. Oke. Di sini sudah ada perbandingan 3 menit berbanding dengan 120 detik. Apakah sudah sama, sobat? Satuannya. Jadi sini satuannya belum sama. Jadi kita akan mencari berapa besar 3 menit ini, kita ubah ke detik. Jadi 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sehingga kalau 3 menit sama dengan 3 dikali 60 sama dengan 180 detik. Sehingga perbandingannya adalah 3 menit banding 120 detik. Ya, 3 menit 180, maka 180 detik banding 120 detik. Kita coret nolnya lebih mudah, 18 bagi 12 ya, banding 12. Sama-sama dibagi 6. 18 bagi 6 itu 3, 12 bagi 6 itu sama dengan 2. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 2. Selanjutnya, 3 kuintal dengan 100 kg. Apakah sudah sama? Belum, sobat ya. Karena di sini ada kuintal sama kilogram. Jadi 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Sehingga 3 kuintal itu sama dengan 3 dikali 100, maka sama dengan 300 kg. Sehingga perbandingan 3 kuintal berbanding 100 kg ya, itu sama dengan jadi 300 kg berbanding dengan 100 kg. Jadi sama-sama bagi 100, jadi 3 banding 1. Selanjutnya adalah 1000 meter dengan 2 km. Maka langsung saja kita isi. Jadi masih beda ya, ini kilometer, ini meter, masih beda. Kita akan samakan dulu. Yang kita dapatkan adalah 2 km ya, kita ubah dulu. 1 km itu sama dengan 1000 meter. Sehingga kalau dia 2 km, maka sobat ya, 2 dikali 1000 sama dengan 2000 meter. Sehingga perbandingannya adalah 1000 meter banding dengan 2 km sama dengan ini 1000 banding 2 km sama dengan 2000. Sehingga kita bisa coret langsung, maka 1 banding 2. Paham sobat ya? Selanjutnya perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jadi kita selanjutnya akan membahas tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Tadi dengan dua besaran dengan satuan yang sama, sekarang dua besaran dengan satuan yang berbeda. Oke. Caranya adalah membandingkan dua besaran yang memiliki satuan berbeda dan satuan tersebut tidak dapat diubah ke satuan lainnya. Jadi ketika satuannya berbeda, maka satuannya tidak bisa diubah ke dalam bentuk satuan yang lainnya. Contohnya adalah
Kita lihat di sini contohnya 130 km per jam ya. Jadi ada kilometer per jam, ini satuan yang berbeda ya. Kemudian 30 buku dengan 25 siswa itu jadi satuannya berbeda, buku dan siswa. Kemudian yang ke C itu 14 kelereng, jadi ini kelereng dengan 2 gelas. Jadi satunya berbeda, 2 kelas juga. Kemudian 25 km dengan 5 liter bensin, itu juga satunya berbeda, kilometer dengan liternya. Kemudian 100 kali dengan 10 menit. Jadi ada satuan berbeda. Jadi kalau satuan berbeda maka tidak bisa diubah ke satuan lainnya. Jadi kilometer tidak bisa diubah ke jam, kemudian kali tidak bisa ke menitnya ya sobat ya. Baik, soal berikutnya, sebuah mobil menghabiskan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 40 km. Maka jarak yang ditempuh oleh mobil dengan bensin sebanyak 7 liter adalah, jadi di sini ada sebuah mobil yaitu menghabiskan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 40 km. Maka jarak yang ditempuh oleh mobil dengan 7 liter bensin itu berapa? Ya. Oke, di sini diketahui ya 5 liter bensin itu bisa menempuh jarak 40 km. Oke. Jadi yang kita tanya itu adalah, yang kita cari itu berapa 1 liter bensin itu menempuh berapa kilometer. Ya. Oke. Caranya adalah kita akan membagi dulu, sama dengan 40 km per 5 liter. Oke. Kita dapatkan sama-sama dibagi 5, jadi 40 dibagi 5 per 5 dibagi 5 itu sama dengan 8 per 1. Sehingga 8 km itu per 1 liternya yang kita dapatkan. Jadi 1 liter itu sama dengan 8 km yang bisa ditempuh oleh mobil tersebut. Jadi 1 liternya adalah 8 km. Berapakah ketika 7 liter? Langsung saja. Jadi ketika 7 liter bensin, karena 1 liter itu 8 km yang bisa ditempuh, maka 7 liter 7 kali 8 liter. Oh, mohon maaf ya sobat. 8 km sama dengan 56 km. Jadi 7 liter itu bisa jarak yang tempuhnya adalah 56 km. Selanjutnya, suatu penelitian melihat perkembangan bakteri yang membelah diri 2 bakteri setiap 4 menit. Tentukan banyak bakteri yang ada selama 2 jam. Jadi ada perkembangan bakteri yang membelah dirinya adalah 2 bakteri sebanyak 2 setiap 4 menit. Jadi tentukan banyak bakteri yang ada selama 2 jam. Oke. Jadi 4 menit itu sama dengan 2 bakteri. Oke. Di sini yang ditanya adalah 2 jam. Ya. Berapa bakteri yang dihasilkan? Oke. Caranya adalah kita mengubah dulu. 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kalau dia 2 jam sama dengan 60 dikali 2 sama dengan 120 menit. Oke. Jadi 4 menit sekali, 4 menit itu satu kalinya itu, jadi 4 menit sekali itu 2 bakteri yang kita hasilkan. Sehingga kita mendapatkan berapa kali pembelahannya, sekitar 120 menit. Jadi caranya adalah 120 menit itu dibagi dengan 4 menit. Berapa 20 bagi 4 menit itu sama dengan 30 kali. Jadi selama 2 jam itu ada sebanyak 30 kali pembelahan. Berapa bakteri yang didapatkan? Ya, jadi jumlah bakteri yang didapatkan ya, yang diperoleh selama 2 jam itu 1 menit dengan 30 kali pembelahan, maka sama dengan 30 dikali 2-nya, bakterinya adalah 2, maka sama dengan 60 bakteri yang diperoleh selama 2 jam atau 120 menit. Paham sobat ya? Oke. Pada 2 besaran yang satu yang berbeda, ya. Manakah dari pernyataan di bawah ini menunjukkan pejalan kaki yang paling cepat? Jadi di sini kita akan menunjukkan mana pejalan kaki yang paling cepat. Jadi kita akan melihat jarak tempuh paling besar dalam waktu yang sama. Oke, di sini Andi berjalan sama 4 km per jam, langsung saja. Jadi yang pertama itu adalah
4 km per jam ya. Sedangkan yang kedua ini ya 7,5 dalam 1,5 jam. Jadi kita langsung saja 7,5 km per 1,5 jam sama. Jadi 7,5 km per 1,5 jam itu sama-sama dibagi 1,5. Jadi 7,5 bagi 1,5 itu sama dengan 5. Per 1,5 dibagi 1,5 sama dengan 1. Jadi 5 km per 1 jam. Jadi di sini diperoleh 5 km per jam. Sedangkan Lisa 9 km per dalam 3 jam. Jadi 9 km per 3 jam itu sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3 itu sama dengan 3 km. 3 jam dibagi 3 itu sama dengan 1 jam ya. Sama dengan jadi 3 km per jam. Jadi peroleh ini adalah 4 km per jam, ini 5 km per jam, dan ini 3 km. Mana paling cepat? Yang paling cepat adalah yang paling besar. Jadi Budi adalah pejalan kaki yang paling cepat. Karena dia bisa menempuh 5 km per jam. Baiklah, itulah video penjelasan dari YouTube Paham tentang perbandingan kali ini. Semoga sobat di seluruh Indonesia lebih paham. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Paham. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan channel dari YouTube Paham. Jangan lupa juga pencet loncengnya agar Paham di semangat untuk memberikan materi tentang seputar matematika. Belajar bersama YouTube Paham, belajar asik dan semakin paham. Bye-bye.